Selamat sore, para pembaca sekalian. Saya Saraswati, menikmati masa tua yang santai. 10 tahun pernikahan. Saya pikir saya memiliki segalanya di dunia ini, suami yang cakap, keluarga mertua yang terpandang dan sangat menyayangi saya. Dan posisi yang didambakan banyak orang sebagai direktur pemasaran di Surya Kencana Group, sebuah konglomerat fashion besar yang ayah saya bangun seumur hidupnya. Saya hidup dengan puas dalam kehidupan yang sempurna itu. Sampai semuanya hancur pada Jumat sore itu, sebelum saya menerima sebuah pesan singkat. Hari itu, saya sedang memimpin rapat strategi kuartal terakhir akhir tahun. Tiba-tiba, ponsel di atas meja saya bergetar singkat. Pesan itu dari Rania, sahabat terdekat saya sejak kuliah. "Saras, kamu di mana? Ada urusan mendesak." Saya mengerutkan kening, sambil memberi isyarat kepada sekretaris saya untuk melanjutkan presentasi. Saya diam-diam keluar ruangan. Saat saya menelepon Rania, suara sahabat saya dari seberang terdengar sangat panik. "Rania, ada apa? Kenapa terburu-buru begitu?" "Saras, dengarkan baik-baik. Bukankah suamimu, Bima Wijoyo, sedang perjalanan dinas ke Bali?" Jantung saya serasa jatuh. "Apa maksudmu? Tadi pagi dia menelepon dan bilang baru saja sampai." "Bukan. Saras." Suara Rania terdengar seperti akan menangis. "Adik sepupuku kerja di maskapai penerbangan. Dia baru saja mengirimiku foto. Mas Bima sekarang sedang check-in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk penerbangan ke California. Dan dia tidak sendirian." Telinga saya berdenging, tapi saya berusaha keras agar suara saya tidak bergetar. "Dia bersama siapa?" "Seluruh keluarga mertuamu, bapak dan ibu mertua, serta keluarga adik iparmu. Dan juga seorang wanita muda yang perutnya sudah sangat besar. Mereka semua terlihat sangat akrab. Ibu mertuamu bahkan mengelus-elus perut wanita itu." Setiap kata Rania menusuk jantung saya seperti belati. California, wanita hamil, dan seluruh keluarga mertua. Kepingan-kepingan yang tersebar tiba-tiba menyatu menjadi satu gambaran yang kejam dan sulit dipercaya. Saya menutup telepon. Saya menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Saya kembali ke ruang rapat, tetap mempertahankan ekspresi tenang dan profesional. "Rapat hari ini cukup sampai di sini. Semua orang harap kirimkan laporan rinci melalui email paling lambat besok pagi jam 9. Saya berbicara dengan jelas, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Para staf sedikit terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini, tetapi mereka segera menuruti instruksi saya. Begitu pintu ruang rapat tertutup, saya mengambil kunci mobil dan berlari ke parkir bawah tanah. Saya harus pergi. Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Betapapun kejamnya kebenaran, saya harus menghadapinya. Mobil melaju kencang di tengah kemacetan Jakarta, tetapi dunia saya terasa sunyi senyap. Selama 10 tahun terakhir, apa salah saya? Saya telah memberikan seluruh hati saya untuk keluarga mertua, menganggap mereka seperti orang tua kandung saya. Setelah ayah saya meninggal, mereka adalah penopang mental saya. Saya mengambil alih pekerjaan di Surya Kencana Group, mengembangkan perusahaan bersama Mas Bima, dan melakukan yang terbaik agar dia bisa bangga memiliki saya sebagai istri. Kami tidak punya anak. Itu adalah kesedihan terbesar saya. Tapi Mas Bima selalu menghibur saya, mengatakan bahwa anak tidaklah penting. Ternyata, semua itu bohong. Bukan karena dia tidak menginginkan anak, tetapi karena dia sudah menemukan wanita lain yang akan memberinya anak. Bandara ramai dan bising oleh orang-orang. Saya menekan topi saya dalam-dalam, menutupi wajah dengan kacamata hitam dan masker, lalu berbaur dengan kerumunan. Dan di counter check-in kelas bisnis, saya menemukan mereka. Keluarga mertua saya berkumpul dengan ceria. Suami saya, Bima, pria yang setiap malam saya peluk saat tidur, berdiri dengan lengannya merangkul bahu seorang wanita muda cantik yang perutnya buncit. Ibu mertua saya, yang selalu memegang tangan saya dan menasihati untuk menjaga kesehatan, dengan ramah memberikan segelas susu hangat kepada wanita itu. Ayah mertua saya, yang saya hormati seperti ayah sendiri, sedang asyik berbincang dengan keluarga adik ipar saya. Mereka adalah keluarga yang sempurna dan bahagia. Dan dalam gambaran itu, hanya saya orang asing. Saya mengamati mereka diam-diam dari kejauhan. Tatapan mata Bima saat memandang wanita itu, tatapan yang pernah saya terima,
tetapi sudah sangat lama tidak saya lihat. Itu adalah tatapan penuh cinta, kasih sayang, dan harapan. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan wanita itu tertawa sambil menyandarkan kepalanya dengan manja di bahunya. Pemandangan itu tidak membuat saya marah atau menangis. Itu hanya membuat jantung saya dingin, mengubahnya menjadi bongkahan es raksasa. Pengkhianatan dari satu orang saja sudah cukup menyakitkan, tetapi ini adalah pengkhianatan dari semua orang yang paling saya cintai dan percayai. Mereka bersama-sama merancang sebuah sandiwara yang sempurna, dan saya adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Mereka sedang menantikan kelahiran kehidupan baru dengan gembira. Cucu laki-laki yang begitu didambakan ibu mertua saya, dibangun di atas penderitaan dan penipuan terhadap saya. Mereka tidak sedang berlibur. Mereka pergi ke Amerika untuk melahirkan anak. Ini pasti sebuah rencana yang telah disiapkan dengan cermat sejak lama. Saya tidak mendekat atau membuat keributan. Saya hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Foto-foto yang cukup jelas untuk menangkap wajah semua orang dan kebahagiaan mereka. Itu akan menjadi bukti pertama saya. Baru setelah mereka melewati pemeriksaan keamanan, saya berbalik dan mulai berjalan. Air mata tidak mengalir, tetapi sesuatu di dalam hati saya telah mati sepenuhnya. Cinta, kepercayaan, dan rasa hormat selama 10 tahun terakhir, semuanya menjadi abu dan lenyap di bandara ini. Saya melangkah keluar dari pintu bandara dan menghirup udara malam yang dingin. Saya tahu, Saraswati yang kemarin tidak ada lagi. Mulai sekarang, akan ada Saraswati yang lain. Saraswati yang akan merebut kembali semua miliknya dan milik ayahnya, apapun risikonya. Saya mengendarai mobil menuju rumah kami di sebuah kompleks villa mewah dengan pemandangan kawasan SCBD, tempat yang pernah menjadi surga kami. Rumah yang luas itu kini terasa asing, kosong, dan dingin. Aroma bunga lili kesukaan saya masih menguar di udara, tetapi tidak lagi memberikan ketenangan, malah terasa menyesakkan seolah mengejek saya. Dari foto pernikahan besar yang tergantung di ruang tamu hingga sepatu Bima yang berjejer rapi di depan pintu, setiap benda di rumah menjadi bukti kebohongan yang kejam. Saya tidak membiarkan diri saya menjadi lemah, saya langsung naik ke ruang kerja di lantai 2. Tempat di mana hal-hal terpenting disimpan. Saya membuka brankas kokoh yang dipasang ayah saya semasa hidupnya. Di dalamnya, selain beberapa perhiasan, ada sertifikat rumah, sertifikat tanah, berbagai kontrak, dan yang paling penting, surat wasiat ayah saya, serta dokumen kepemilikan saham saya di Surya Kencana Group. Semasa hidupnya, ayah selalu mengajari saya untuk menjadi wanita yang mandiri dan kuat, yang bisa melindungi diri sendiri dalam situasi apapun. Mungkin beliau sudah punya firasat, sehingga menyiapkan segalanya dengan cermat agar saya tidak kehilangan apa-apa. Ayah mewariskan sebagian besar saham grup kepada saya. Bima hanya memiliki sebagian kecil, cukup untuk mendapatkan satu kursi di dewan direksi. Ayah berkata ini adalah hadiah pernikahan untuk saya dan perisai yang akan melindungi saya seumur hidup. Baru sekarang saya benar-benar mengerti arti mendalam dari kata-kata itu. Saya mengeluarkan semua dokumen penting dan menatanya dengan hati-hati di dalam tas kerja kulit. Kemudian, saya duduk di meja, menyalakan laptop, dan melakukan panggilan telepon pertama. Orang yang saya hubungi adalah Bapak Hardiman Santoso, sahabat karib ayah saya dan pengacara yang saya percayai sepenuhnya. Dia segera mengangkat teleponnya. Suara Pak Hardiman terdengar hangat dan tenang seperti biasanya. "Saras, ini saya. Ada apa menelepon jam segini?" Saya menarik napas dalam-dalam dan berusaha menjaga suara saya setenang mungkin. "Pak Hardiman, saya butuh bantuan. Ini sangat penting dan mendesak." Merasakan nada serius dalam suara saya? Suara Pak Hardiman menjadi lebih serius. "Baik, katakanlah. Saya mendengarkan. Tolong siapkan gugatan cerai." Dan sepertinya suami saya, Bima Wijoyo, telah menggelapkan dana perusahaan Surya Kencana Group dan melakukan penipuan keuangan. "Tolong bantu saya menyelidiki dan mengumpulkan bukti." Hening sejenak di seberang telepon. Pak Hardiman pasti sangat terkejut. Beliau telah menyaksikan awal hubungan saya dan Bima, bahkan menjadi saksi hukum di pernikahan kami. "Saras, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kalian hanya salah paham?" "Ini bukan salah paham."
Suara saya menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Dia punya wanita lain, dan sebentar lagi mereka akan punya anak. Seluruh keluarga mertua saya menipu saya dan membawa wanita itu ke Amerika untuk melahirkan. Saya melihatnya sendiri di bandara sore ini. Terdengar desahan berat dari Pak Hardiman. Begitu rupanya, sungguh tidak terduga. Baiklah. Pertama-tama, tenanglah. Biar saya yang urus semuanya. Yang penting, jangan sampai mereka tahu bahwa kamu sudah mengetahui segalanya. Bersikaplah seperti biasa. Saya akan menghubungi seorang profesional di Amerika untuk mengumpulkan bukti di sana, mengenai masalah keuangan. Apakah ada bagian spesifik yang kamu curigai? Saya rasa dia menggunakan posisinya sebagai wakil direktur utama untuk menggelapkan dana melalui kontrak fiktif atau dana amal. Terutama Yayasan Pelita Masa Depan yang dinamai menurut nama ayah saya. Saya butuh laporan transaksi dana itu selama 3 tahun terakhir. Baik, akan segera saya proses. Kamu adalah pemegang saham mayoritas dan putri pendiri. Kamu punya hak penuh untuk meminta informasi itu. Saras, jaga kesehatanmu dan jangan pernah menyerah. Saya dan rekan-rekan setia ayahmu akan selalu ada di sisimu. Setelah panggilan berakhir, saya merasa sedikit lebih kuat. Saya tidak sendirian dalam pertarungan ini. Saya segera memulai pekerjaan saya. Menggunakan hak akses akun administrator tertinggi perusahaan, saya secara diam-diam membuat cadangan semua data email, riwayat percakapan kerja, dan dokumen terkait Bima selama 3 tahun terakhir. Saya juga memeriksa kembali sistem CCTV di kantor dan rumah. Momen-momen Bima menerima telepon diam-diam, saat-saat dia keluar dengan alasan mencurigakan, semuanya tersimpan dengan rapi di tangan saya. Malam semakin larut dan villa itu sunyi senyap. Saya duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah saya yang tanpa ekspresi. Rasa sakit masih membara di dalam dada, tetapi tidak lagi bisa menghancurkan saya. Rasa sakit itu telah berubah menjadi api kemarahan dan tekad. Sandiwara ini mungkin mereka yang memulai, tetapi akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Dan aku bersumpah, akhir cerita itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Drama balas dendamku baru saja dimulai. Senin pagi, saya menuju ke kantor Pak Hardiman. Melihat saya, beliau tidak bisa menyembunyikan raut lelah dan khawatir di wajahnya. Pak Hardiman membuatkan saya secangkir teh krisan hangat dan berkata pelan, "Saras, ini pasti sangat berat bagimu, tapi kamu harus kuat. Aku sudah melihat sekilas laporan keuangan Yayasan Amal yang kamu sebutkan. Selama 3 tahun terakhir, sejumlah besar uang telah dikeluarkan dengan dalih dukungan untuk talenta muda dan beasiswa studi ke luar negeri. Dan penerimanya semua atas nama satu orang, Dian Lestari." Dian Lestari, mendengar nama itu, jantungku terasa tertusuk. Terbayang wajah wanita muda di bandara, cantik namun dengan sorot mata menantang. Ya, pasti wanita itu. Pak Hardiman mengangguk dengan wajah tegang. Aku juga berpikir begitu. Aku sudah menghubungi orang yang kuceritakan sebelumnya. Namanya Pak Tirtayasa. Seorang detektif swasta yang sangat kompeten dan bisa menjaga rahasia, spesialisasinya menangani kasus orang Indonesia di luar negeri. Dia setuju untuk mengambil kasus ini dan sudah mulai bekerja. Informasi akan segera datang. Saya tidak perlu menunggu lama. Hanya 2 hari kemudian, sebuah email terenkripsi dari Pak Tirtayasa tiba melalui Pak Hardiman. Di dalam file zip, ada banyak foto dan laporan singkat. Dengan tangan gemetar, saya membuka foto satu persatu. Foto pertama adalah sebuah villa mewah di kawasan perumahan yang tenang di California, dengan sebuah mobil sport putih terparkir di depannya, mobil yang pernah Bima sebut sebagai mobil impiannya. Foto kedua, Bima dan Dian Lestari sedang mendorong troli di supermarket. Mereka tampak persis seperti pasangan pengantin baru yang sedang mendekorasi rumah. Dian menyandarkan kepalanya di bahu Bima, dan tangan Bima dengan lembut diletakkan di atas perutnya. Foto-foto berikutnya lebih kejam. Seluruh keluarga mertua sedang makan malam dengan gembira di halaman belakang villa. Ibu mertua menyuapi Dian, dan ayah mertua tertawa ceria. Adik-adik ipar saya juga berbincang akrab dengan kakak ipar baru mereka. Mereka adalah keluarga sejati, dan saya hanyalah orang luar. Ada juga video Bima memapah Dian berjalan-jalan di taman. Mereka bergandengan tangan, sesekali berhenti untuk berciuman,
Melihat kebahagiaan mereka, saya merasa mual. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah bagian akhir laporan. Pak Tirtayasa berhasil menemukan kontrak sewa rumah, kontrak pembelian mobil, dan bahkan dokumen pendaftaran pemeriksaan kehamilan di sebuah rumah sakit bersalin internasional yang mewah. Semua dokumen atas nama Bima dan Dian. Dan informasi krusial, Pak Tirtayasa melacak transaksi pertama kali Bima mengirim uang kepada Dian. Awalnya adalah 3 tahun yang lalu. 3 tahun? Ini bukan kesalahan sesaat, bukan hubungan yang baru dimulai. Ini adalah penipuan terencana dan sistematis selama sepertiga dari pernikahan kami. Selama 3 tahun terakhir, saat saya bersusah payah mengurus Surya Kencana Group dan setiap malam berdoa untuk bisa memiliki anak, suami saya sedang membangun keluarga lain di luar sana. Selama 3 tahun terakhir, saat saya percaya bahwa mertua saya adalah penopang yang kokoh dan melayani mereka dengan tulus, mereka sibuk menutupi dosa putra mereka dan dengan gembira menyambut cucu yang tidak saya lahirkan. Semua perhatian dan kepedulian mereka ternyata hanyalah sandiwara yang kikuk. Saya menutup laptop dan bersandar di kursi. Kantor yang mewah ini tiba-tiba terasa menyesakan. Tidak benar. Air mata saat ini adalah kemewahan yang tidak berguna. Rasa sakit telah berubah menjadi emosi lain yang dingin dan tajam. Itu adalah tekad. Bukti-bukti ada di sini. Bukti yang tak terbantahkan. Ini bukan hanya senjata untuk mengakhiri pernikahan ini, tetapi juga pengingat harian akan kekejaman mereka. Mereka telah merampas 10 tahun masa muda, kepercayaan, dan cinta saya. Sekarang, saya akan mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, dan semua yang mereka utangkan kepada ayah saya. Beberapa hari kemudian, saat saya sibuk bekerja dan mencoba melupakan segalanya sejenak, sebuah panggilan video dari ibu mertua saya muncul di ponsel saya. Melihat wajahnya yang ceria di layar, rasa mual naik ke tenggorokan saya. Tapi saya segera menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab telepon dengan senyum cerah. Iya, Bu. Ini Saras. Ibu dan keluarga semua baik-baik saja, kan? Tentu saja kami baik-baik saja, katanya dengan suara ramah seperti biasa. Udara di sini segar dan sangat menyenangkan. Anakku, bagaimana kabarmu sendirian di rumah? Apa pekerjaanmu terlalu berat? Wajahmu terlihat sedikit pucat. Saya berakting sempurna, menyentuh pipi saya. Iya. Bu, akhir-akhir ini pekerjaan akhir tahun agak banyak. Tapi saya makan dengan baik kok, jadi ibu jangan khawatir. Dia menghela napas dan menatap saya dengan tatapan iba. Nak, pekerjaan memang penting, tapi keluarga lebih penting. Kalian sudah menikah 10 tahun. Sudah saatnya memikirkan anak. Ayah dan ibu sudah tidak sabar menimang cucu. Begini saja, kamu selesaikan pekerjaanmu lalu datanglah ke sini. Istirahat, ganti suasana. Teknologi medis di sini juga bagus. Siapa tahu ada kabar baik. Mendengar itu, saya ingin tertawa getir. Siapa yang sedang dia coba sandiwarai? Dia pasti tahu betul mengapa saya tidak perlu berusaha lagi. Cucu yang begitu dia nantikan sedang tumbuh di dalam rahim wanita lain, di rumah tempat dia berada sekarang. Desakannya pada saya hanyalah persiapan untuk melegitimasi kemunculan cucu yang akan segera lahir. Sungguh sandiwara yang sempurna. Saya memaksakan senyum sedih. Iya, Bu. Saya juga sangat menginginkannya. Mungkin jodoh kami belum tiba. Setelah pekerjaan ini selesai, saya akan periksa lagi dengan benar. Tepat pada saat itu, ayah mertua saya muncul di layar. Dia melambaikan tangan kepada saya dengan senyum ramahnya yang biasa. Saras, ya? Aduh, pasti berat ya Bima pergi dinas jauh. Kamu juga di rumah jaga kesehatan baik-baik, jangan terlalu lelah. Iya, Pak. Saya baik-baik saja. Bapak dan Ibu juga jaga kesehatan, ya. Satu lagi kebohongan tak tahu malu. Perjalanan dinas? Keluarga mereka? Dari yang tua hingga yang muda, semuanya adalah aktor hebat. Mereka bersama-sama menutupi dosa, menginjak-injak emosi dan kepercayaan saya. Mereka pasti mengira saya adalah orang bodoh yang mudah tertipu oleh kata-kata manis dan perhatian palsu. Begitu panggilan berakhir, senyum di bibir saya langsung hilang. Saya bangkit dari kursi dan mendekati jendela, memandangi iring-iringan mobil yang ramai di bawah. Saya muak dengan kemunafikan mereka. Selama 10 tahun,
Saya hidup di antara serigala berbulu domba. Mereka menenangkan dan berpura-pura mencintai saya, tetapi di belakang saya, mereka bersiap untuk mencabik-cabik saya. Sandiwara ini sudah cukup saya tonton. Sekarang giliran saya untuk menurunkan tirai. Tapi sebelum tirai diturunkan, saya akan membuat semua aktor dalam sandiwara ini membayar harga yang sangat mahal untuk peran mereka. Sebelum rasa jijik saya terhadap keluarga mertua mereda, belati lain melesat ke jantung saya. Itu adalah belati yang lebih tajam dan kejam karena ditempa dari warisan ayah saya. Pagi itu, Pak Hardiman memanggil saya ke kantornya dengan ekspresi yang belum pernah seserius ini. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Saras, duduklah. Persiapkan hatimu untuk apa yang akan kamu lihat." Pak Hardiman membuka map itu dan menunjuk pada rincian pengeluaran Yayasan Pelita Masa Depan. Seperti yang kita tahu, Bima mengirim uang kepada wanita bernama Dian Lestari dengan dalih beasiswa. Tapi skalanya jauh lebih besar dari yang kita duga. Bukan ratusan juta, tapi miliaran rupiah telah ditransfer secara terpecah-pecah selama 3 tahun terakhir. Miliaran rupiah. Saya merasa seperti ada yang meremas dada saya. Yayasan Amal ini adalah buah kerja keras ayah saya, didirikan untuk membantu anak-anak miskin namun bersemangat belajar, dan untuk menyebarkan cahaya pengetahuan ke daerah-daerah sulit. Tapi menantu yang begitu dipercaya ayah saya, Bima Wijoyo, berani mengubahnya menjadi mesin ATM pribadinya untuk kekasihnya. Dia menggunakan darah dan keringat ayah saya, uang para donatur, uang yang seharusnya digunakan untuk membeli buku dan membangun sekolah, untuk membelikan wanita itu rumah mewah dan mobil mahal. Saya menggeretakkan gigi, untuk pertama kalinya tidak bisa menahan amarah. Dia bukan manusia lagi. Pak Hardiman menepuk bahu saya untuk menenangkan. "Tenanglah. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita butuh kepala dingin. Dan ini bagian terpenting." Dia mendorong setumpuk dokumen lain ke arah saya. "Tadi pagi, Sekretaris Bima mengirimkan ini ke kantor saya. Dia minta agar segera ditandatangani untuk menyelesaikan prosedur audit akhir tahun. Coba lihat." Saya mengambil dokumen itu. Di sampulnya tertulis judul yang sopan, Surat Konfirmasi Transaksi Audit Keuangan. Isinya adalah klausul-klausul yang terlihat sangat biasa, mengkonfirmasi investasi dan transaksi perusahaan selama tahun fiskal terakhir. Tidak ada yang mencurigakan. Ini adalah prosedur dokumen rutin yang saya lakukan setiap tahun. "Apa ada masalah, Pak?" tanya saya. Pak Hardiman membalik ke halaman terakhir dan menunjuk pada tulisan yang sangat kecil di lampiran. "Di sini, perjanjian tambahan nomor H di CNS. Tidak asing, kan?" Saya menyipitkan mata dan melihat lebih dekat. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu adalah nomor kontrak dari perjanjian penunjukan dan pengalihan saham yang ayah saya buat untuk saya. Tulisan kecil itu berbunyi, "Penandatangan di bawah ini setuju untuk mengalihkan 20% saham Surya Kencana Group miliknya tanpa syarat kepada Direktur Bima Wijoyo, untuk tujuan restrukturisasi dan ekspansi investasi grup." Inilah tujuan sebenarnya. Dia tidak hanya mengincar uang, tetapi seluruh Surya Kencana Group, seluruh warisan ayah saya. Dia menggunakan kepercayaan dan kebiasaan kerja saya untuk menipu saya agar menandatangani dokumen yang bisa membuat saya kehilangan segalanya. Sebuah perangkap yang sangat canggih. Jika saya tidak waspada, dan hanya melihat sekilas lalu menandatanganinya seperti biasa, semuanya akan berakhir. Keringat dingin mengalir di punggung saya. "Sungguh rencana yang licik," kata Pak Hardiman dengan nada jijik. "Dia pikir kamu anak kecil yang mudah ditipu. Dia pasti sudah memperhitungkan semuanya. Setelah mendapatkan 20% saham ini, ditambah dengan saham yang dia miliki dan dukungan dari pemegang saham lain yang sudah dia beli, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyingkirkanmu dari dewan direksi." Saya menatap kertas itu tajam. Amarah saya mencapai puncaknya, tetapi sekejap sebuah ide melintas di benak saya. "Ingin memasang perangkap? Baiklah. Akan kujadikan perangkap itu kuburanmu sendiri." Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Pak Hardiman dan berkata dengan suara yang anehnya tenang, "Pak, saya akan membalikkan rencananya. Saya akan menandatangani perjanjian ini." "Saras, apa maksudmu? Kamu gila? Kalau kamu tanda tangan, kamu akan kehilangan segalanya." "Tidak, Pak." Saya tersenyum dingin. "Saya akan menandatanganinya.
Tapi tidak sekarang. Saya akan mengulur waktu, mengatakan perlu meninjaunya lebih hati-hati. Sementara itu, kita siapkan kontrak lain dengan format yang sama persis, tapi isinya sebaliknya. Kalau dia mau bermain kata, saya akan ikut bermain. Kalau dia mau menipu saya juga akan menipunya. Nanti, yang menandatangani surat kematiannya sendiri bukanlah saya, tapi dia. Melihat tekad di mata saya, Pak Hardiman mengangguk, ekspresinya berubah dari kaget menjadi mengerti, lalu tegas. Baiklah. Lakukan sesuai caramu. Sudah saatnya rubah tua itu masuk perangkap. Selama beberapa hari berikutnya, saya bekerja seperti orang gila. Siang hari, saya menjadi direktur pemasaran yang kompeten dan tegas, memimpin semua kampanye akhir tahun dengan lancar. Malam hari, bersama Pak Hardiman dan timnya, saya menganalisis setiap baris laporan keuangan, melacak jejak uang haram yang digelapkan Bima. Tekanan pekerjaan, rasa pengkhianatan, dan ketegangan rencana balas dendam membebani pundak saya. Berat badan saya turun drastis, dan kram perut semakin sering terjadi. Awalnya hanya nyeri ringan, tapi lama-lama berubah menjadi rasa sakit yang menusuk seperti diremas. Saya hanya menganggapnya karena stres dan pola makan yang tidak teratur, menelan beberapa butir obat dan kembali bekerja. Lalu pada suatu Rabu pagi, saat saya sedang mempresentasikan rencana tahun baru di depan seluruh jajaran direksi. Ketika saya menjelaskan bagian strategi pengembangan pasar luar negeri yang telah saya persiapkan dengan matang, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa seperti ditusuk pisau menembus perut saya. Pandangan saya menjadi gelap. Saya mencoba berpegangan pada ujung meja agar tidak jatuh. Tetapi kaki saya lemas. Hal terakhir yang saya dengar adalah teriakan panik sekretaris saya dan suara kursi jatuh. Lalu saya tenggelam dalam kegelapan. Saat saya sadar, aroma disinfektan khas rumah sakit menusuk hidung saya. Saya terbaring di ranjang putih dengan infus di tangan. Sahabat terbaik saya, Rania, duduk di samping saya dengan mata bengkak. Saat saya membuka mata, Rania langsung menggenggam tangan saya. "Saras, kamu sadar? Aku kira kamu kenapa-kenapa." "Aku baik-baik saja." Tenggorokan saya kering, suara saya serak, hanya sedikit lelah. Tepat pada saat itu, seorang dokter tua yang tampak ramah masuk ke kamar. Dia menatap saya dengan tatapan iba, lalu berkata kepada Rania, "Bolehkah saya berbicara berdua dengan pasien?" Rania mengangguk dan keluar dengan enggan. Setelah kami tinggal berdua, dokter itu perlahan duduk di kursi dan menatap saya. "Ibu Saraswati, saya Dr. Gunawan, Kepala Departemen Gastroenterologi. Kami sudah melakukan pemeriksaan dan endoskopi. Hasilnya, ditemukan tumor di lambung Anda. Jantung saya serasa berhenti." "Tumor? Apa berbahaya, Dok?" Saya berhasil bertanya dengan suara bergetar. Dr. Gunawan menghela napas. "Kami sudah mengirimnya untuk biopsi, tetapi dari gambaran endoskopi dan pengalaman saya, kemungkinan besar ini adalah kanker lambung stadium awal. Sangat mirip dengan kasus ayah Anda, almarhum Bapak Adiningrat, 5 tahun lalu, beliau juga pasien saya. Kanker lambung. Penyakit yang sama yang merenggut nyawa ayah saya 5 tahun lalu. Sejarah berulang dengan kejam, guncangannya terlalu besar dan tiba-tiba. Kenapa harus sekarang? Tepat di saat saya harus paling sehat dan berpikiran jernih untuk bertarung, takdir memberikan vonis ini. Air mata yang selama ini saya tahan kini mengalir tak terbendung. Saya memang kuat dan tegar, tetapi di hadapan kerapuhan hidup, saya hanyalah seorang wanita lemah. Dokter menunggu dengan sabar sampai saya berhenti menangis. Ketika saya sedikit tenang, beliau melanjutkan dengan lembut. "Ibu Saras, saya tahu ini guncangan besar, tetapi ilmu kedokteran sekarang jauh lebih maju daripada 5 tahun lalu. Karena ditemukan sejak dini, tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Kita akan segera melakukan operasi pengangkatan tumor, lalu dilanjutkan dengan kemoterapi untuk menghilangkan sel kanker yang tersisa. Anda harus punya keyakinan. Berpikirlah positif." Saya menyeka air mata dan memandang keluar jendela. Langit masih biru, matahari bersinar hangat, dan kehidupan terus berjalan. Saya tidak boleh mati. Setidaknya tidak sekarang. Terlalu banyak yang harus saya lakukan. Para penjahat yang telah menyakiti saya dan ayah saya masih berkeliaran di luar sana, saya tidak bisa mati begitu saja. Guncangan ini tidak menghancurkan saya.
Sebaliknya, itu membuat saya lebih kuat. Memberi saya alasan dan tenggat waktu terakhir untuk menyelesaikan segalanya. Saya menoleh ke arah Dokter Gunawan. Tatapan saya sudah kembali tegas. Terima kasih, dokter. Saya akan menjalani operasi. Tapi, bisakah Anda memberi saya waktu 2 minggu lagi? Ada urusan yang sangat penting yang harus saya selesaikan. Hanya 2 minggu. Dokter sedikit ragu, tetapi melihat tekad yang tak tergoyahkan di mata saya, beliau akhirnya mengangguk. Baiklah. 2 minggu. Tapi setelah itu, Anda harus segera dirawat. Tidak boleh ditunda sehari pun. Ingat, nyawa Anda adalah prioritas utama. Ya, saya berjanji. Setelah dokter keluar, saya memejamkan mata. Rencana baru yang lebih berani dan mendesak mulai terbentuk di benak saya. Waktu yang saya miliki untuk mengakhiri semua ini hanya 2 minggu. Rencana balas dendam saya kini bukan lagi sekadar pertarungan merebut kembali harta, tetapi perlombaan melawan waktu dan pertaruhan hidup mati yang tidak boleh saya kalahkan. Saya berbaring di tempat tidur, mendengarkan Rania mengomel karena saya mengabaikan kesehatan saya sambil mengupaskan apel. Saya hanya diam mendengarkan. Dalam pikiran, saya menyusun langkah-langkah pertaruhan hidup mati yang akan terjadi dalam 2 minggu ke depan. Tepat pada saat itu, layar tablet di meja samping tempat tidur saya menyala. Panggilan video dari Bima. Jantung saya menegang. Saya memberi isyarat pada Rania untuk diam dan menarik napas dalam-dalam. Saya merapikan rambut dan memasang senyum yang paling alami namun terlihat lemah, lalu menekan tombol terima. Wajah Bima muncul. Dia terlihat sangat khawatir. Tapi sekarang saya tahu betul. Di balik ekspresi itu tersembunyi perhitungan licik dan kemunafikan. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku kaget sekali dengar kabar kamu pingsan di kantor. Kata dokter apa? Apa parah? Dia menghujani saya dengan pertanyaan penuh perhatian. Saya terbatuk ringan beberapa kali dan memegangi dada, berakting sebagai pasien yang lemah. Tidak apa-apa, Mas. Katanya hanya tekanan darah rendah karena terlalu lelah. Istirahat beberapa hari juga sembuh. Jangan khawatir. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu tentang tumor saya. Simpatinya tidak saya butuhkan. Dan yang lebih penting, itu akan merusak rencana saya. Dia harus tetap berpikir bahwa saya sehat dan bodoh yang mudah dikendalikan. Bima menghela napas lega yang palsu. Syukurlah kalau begitu. Aku benar-benar khawatir. Kamu harus jaga kesehatanmu sendiri. Pekerjaan sepenting apapun, tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Maaf aku jauh dan tidak bisa merawatmu. Mendengar kata-kata manis itu, saya hanya merasa mual. Maaf, jika dia benar-benar merasa bersalah, dia tidak akan sedang merawat wanita lain dan anak mereka di belahan dunia lain. Setelah beberapa basa-basi, dia akhirnya masuk ke topik utama. Oh ya, sayang. Aku tahu kamu lelah, tapi ada urusan mendesak. Sudah lihat dokumen yang dikirim sekretarisku? Rekan-rekan di sini mendesak terus. Kalau kita tidak cepat memutuskan, kita akan kehilangan peluang investasi besar ini. Ini sangat penting untuk masa depan perusahaan kita dan kita berdua. Akhirnya, rubah itu menunjukkan ekornya. Saya sengaja mengerutkan kening dan berpura-pura lelah. Sepertinya sudah lihat, tapi dari kemarin aku lelah sekali, kepalaku pusing, tidak bisa baca apa-apa. Mungkin setelah keluar dari rumah sakit baru bisa kulihat. Mas, sekarang lihat tulisan saja mataku berkunang-kunang. Saya melihat kilasan ketidaksabaran di wajah Bima, tapi dia cepat-cepat menyembunyikannya. Dia kembali membujuk saya. Aku tahu kamu lelah. Tapi, tidak bisakah kamu paksakan sedikit saja untuk melihatnya? Hanya perlu tanda tangan di halaman terakhir. Klausul lainnya sudah kuperiksa dengan teliti. Tidak ada masalah. Demi masa depan kita, berusahalah sedikit, ya? Demi masa depan kita. Dulu, betapa bahagianya saya mendengar kata-kata ini, tapi sekarang, itu hanya menjijikkan. Karena di masa depan yang dia bicarakan, jelas tidak ada tempat untuk saya. Akan kulihat nanti, jawab saya dengan nada sedikit merajuk. Aku lagi sakit begini disuruh mikirin urusan kantor. Kamu tidak sayang lagi ya sama aku? Bukan begitu, sayang. Tentu saja aku paling sayang sama kamu. Bima buru-buru menenangkan saya. Atau mau ku telpon ibu untuk merawatmu beberapa hari? Beraninya dia menyebut ibunya.
Sungguh permainan tim yang sempurna. Saya menggelengkan kepala. Tidak usah. Rania sudah janji akan menemaniku di sini. Kasihan ibu kalau datang jauh-jauh, nanti capek. Biarkan saja beliau istirahat. Setelah beberapa pesan tak berarti, panggilan berakhir. Begitu layar mati, senyum di bibir saya pun hilang. Seluruh tenaga saya terkuras. Bukan karena penyakit, tetapi karena terpaksa melakukan sandiwara yang berat. Bima sedang tidak sabar. Itu pertanda baik. Ikan sudah mulai memakan umpan. Saya akan membiarkannya menunggu sedikit lebih lama, membuatnya sedikit lebih tidak sabar. Semakin tidak sabar, semakin mudah dia melakukan kesalahan. Setelah saya keluar dari rumah sakit dan mulai beristirahat di rumah, Rania seolah pindah ke rumah saya. Sahabat saya itu lebih mengkhawatirkan kondisi mental saya daripada kesehatan fisik saya. Melihat saya yang pucat dan lelah, namun sorot matanya selalu seperti merencanakan sesuatu, Rania merasa sedih. Suatu malam, Rania duduk di sebelah saya dan berkata serius, "Saras, aku tahu kamu punya rencana, dan aku mendukungmu. Tapi bagaimana kamu bisa menanggung semuanya sendirian? Kamu butuh lebih banyak bantuan." "Aku punya Pak Hardiman," jawab saya. "Pak Hardiman hanya bisa membantu dari sisi hukum. Bagaimana dengan yang lain? Pernahkah kamu berpikir, saat semuanya terungkap, keluarga Bima akan menggunakan media untuk memfitnahmu, mengubahmu dari korban menjadi pelaku? Mereka punya uang dan koneksi. Mereka pasti bisa melakukannya." Kata-kata Rania seperti menyiramkan air dingin ke kepala saya. Benar, saya tidak memikirkan bagian ini. Saya terlalu fokus mengumpulkan bukti dan melindungi harta, sampai lupa bahwa ada medan perang lain dalam pertarungan ini, yaitu opini publik. Melihat saya terdiam, Rania melanjutkan. "Kakak sepupuku, Gilang Pratama, adalah seorang wartawan investigasi. Dia sangat kompeten, penuh rasa keadilan, dan sangat membenci orang-orang munafik. Dia pasti bisa membantumu. Mau bertemu dengannya?" Tanpa ragu, saya langsung mengangguk. Inilah kepingan yang hilang. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang yang sepi. Gilang ternyata lebih muda dari yang saya bayangkan. Dia tinggi kurus, berkacamata bingkai hitam, dan sorot matanya sangat tajam. Saat saya menjelaskan semuanya secara singkat, tanpa basa-basi atau emosi, hanya fakta, dia terdiam cukup lama. Akhirnya, dia angkat bicara. "Ibu Saraswati, jika cerita Anda benar, ini bukan sekadar skandal keluarga, tapi kasus kejahatan ekonomi berskala besar. Penggelapan dana yayasan, pendirian perusahaan cangkang untuk melarikan aset ke luar negeri. Dengan tuduhan ini, suami Anda bisa dipenjara sangat lama. Saya tahu, dan saya punya cukup bukti untuk membuktikannya." Saya berkata dengan tegas sambil memberinya sebuah USB. "Di sini ada sebagian bukti yang saya miliki. Saya ingin Anda menyelidiki lebih dalam tentang perusahaan-perusahaan cangkang yang didirikan Bima dan aliran dana ke luar negerinya, dan yang terpenting, saya ingin Anda bersiap. Ketika hari H tiba, semuanya harus meledak serentak di semua media. Saya tidak ingin menyisakan jalan apapun bagi dia dan keluarganya untuk berkelit." Gilang menerima USB itu. Matanya berbinar dengan antusiasme seorang jurnalis di hadapan sebuah kasus besar. "Jangan khawatir, Bu. Saya suka cerita seperti ini. Keadilan harus ditegakkan. Saya akan segera mulai bekerja. Hubungi saya terus melalui Rania." Mendapatkan bantuan Gilang membuat saya merasa seperti mendapatkan bala bantuan ribuan tentara. Tetapi untuk benar-benar menghancurkan keluarga Bima, saya harus menyerang apa yang paling mereka banggakan, reputasi mereka sebagai keluarga terpandang dan berakar. Dan saya menemukan sebuah kelemahan fatal. Melalui koneksi lama ayah saya, Pak Hardiman menemukan sebuah rahasia mengejutkan tentang ayah mertua saya. Sebelum menikah dengan ibu mertua saya, ayah mertua saya menjalin hubungan cinta yang mendalam dengan seorang wanita bernama Ibu Ratnasari. Dia tahu wanita itu hamil, tetapi tetap meninggalkannya untuk menikahi ibu mertua saya yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Anak itu akhirnya keguguran. Selama puluhan tahun, Ibu Ratnasari hidup sendirian dengan tenang di sebuah apartemen tua. Saya memutuskan untuk menemuinya. Hujan gerimis turun sore itu. Saya menemukan apartemen tua tempat tinggal Ibu Ratnasari. Wanita yang membukakan pintu rambutnya sudah memutih,
Kerutan usia terukir dalam di wajahnya, tetapi matanya masih jernih dan indah. Dia menatap saya dengan waspada. Saya tidak berbelit-belit. "Selamat sore, Bu. Saya Saraswati, menantu dari Bapak Bima Wijoyo." Mendengar nama itu, raut wajahnya berubah. Dia hendak menutup pintu, tapi saya cepat-cepat menahannya dengan tangan. "Tunggu sebentar. Saya tidak datang dengan niat buruk. Saya juga orang yang ditipu oleh keluarga itu. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan untuk diri saya, dan mungkin juga untuk Ibu. Mungkin ketulusan di mata saya menyentuh hatinya." Dia mempersilakan saya masuk. Rumahnya kecil, tetapi sangat rapi. Selama saya bercerita, dia tetap diam. Sesekali dia mengangkat tangan untuk menyeka air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya. Setelah cerita saya selesai, dia membuka sebuah kotak kayu tua dan mengeluarkan setumpuk surat yang sudah menguning serta beberapa foto hitam putih. "Ini semua yang dia tinggalkan untukku. Sumpah cinta abadi, janji-janji masa depan yang bahagia. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah pengkhianatan dan rasa sakit." Dia menyerahkannya kepada saya dan berkata, "Bawalah. Jika ini bisa membantu mengungkap wujud aslinya, pengorbananku selama puluhan tahun ini tidak akan sia-sia." Saya menerima peninggalan itu. Hati saya terasa berat. Saya menundukkan kepala untuk berterima kasih dan meninggalkan rumahnya. Hujan di luar sudah reda. Dengan surat cinta ayah mertua saya di tangan, saya tahu saya telah mendapatkan satu lagi senjata tajam. Saya tidak hanya akan mengubur Bima secara sosial, tetapi juga akan menelanjangi topeng kemunafikan yang telah dikenakan seluruh keluarganya selama puluhan tahun. Keesokan harinya, saya menerima telepon dari Dokter Gunawan. Hasil biopsi sudah keluar. Saya menyetir ke rumah sakit sendirian. Anehnya, hati saya tenang. Saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Dan ketika Dokter Gunawan dengan wajah sedih mengkonfirmasi dengan hati-hati bahwa hasilnya sesuai dengan diagnosis awal, kanker lambung ganas stadium awal, saya hanya mengangguk. Tidak ada air mata, tidak ada kepanikan. Hanya ada fakta yang dingin dan jelas. Jam mulai menghitung mundur. 14 hari. Malam itu, saya menceritakan semuanya kepada Rania. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Duduk di ruang tamu villa yang sunyi, saya menunjukkan hasil tes kepada Rania. Rania menatap kertas itu tajam, lalu menatap saya. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Tidak, ini tidak mungkin." Rania tergagap dengan suara bergetar. "Saras, ini pasti ada yang salah. Pasti ada kesalahan di rumah sakit." Rania meremas hasil tes itu dan menangis. "Kamu harus segera operasi. Yang lain tidak penting. Kesehatanmu yang paling utama. Lupakan bajingan itu, lupakan perusahaan. Kamu harus hidup dulu." Saya menggenggam erat tangan sahabat saya yang bergetar. "Rania, dengarkan aku. Aku akan operasi. Aku sudah janji pada dokter, tapi tidak sekarang." "Kenapa?" Rania berteriak marah. "Kenapa tidak sekarang? Kamu sedang mempertaruhkan nyawamu, kamu sadar tidak?" Karena aku sadar, saya menatap lurus mata sahabat saya, dan berkata dengan tegas dan jelas. "Karena aku sadar, aku tidak bisa berbaring di meja operasi dalam kondisi seperti ini. Rania, Surya Kencana Group bukan sekadar harta. Itu adalah jantung ayahku, hasil kerja keras seumur hidupnya. Aku tidak bisa menyerahkannya ke tangan bajingan itu, orang yang telah menipuku dan menggelapkan dana yayasan atas nama ayahku untuk membiayai kekasihnya. Jika aku kenapa-kenapa di meja operasi, Bima akan menjadi ahli waris sah hartaku. Dia akan menggunakan uang itu untuk terus mengendalikan perusahaan. Aku lebih baik mati daripada melihat itu terjadi. Aku lebih baik mati daripada membiarkan warisan ayahku dinodai oleh orang seperti itu." Tekad dalam kata-kata saya membuat Rania terdiam. Sahabat saya menatap saya. Mungkin untuk pertama kalinya dia melihat api yang membara di mata saya. Itu bukan api kebencian buta, tetapi api tanggung jawab dan perlindungan. "Aku hanya punya 2 minggu, saya melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Dalam 2 minggu ini, aku harus menyelesaikan semuanya. Membuat Bima kembali, menipunya untuk menandatangani surat pelepasan semua hak, dan melindungi sahamku. Baru setelah itu aku bisa masuk ruang operasi dengan tenang. Apapun hasilnya,
Aku sudah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang anak. Baiklah. Rania memelukku tanpa kata dan terisak. Saya menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Saya tahu dia peduli dan mengkhawatirkan saya, tetapi pertaruhan ini hanya bisa saya lakukan sendiri. Ini adalah pertaruhan hidup mati antara nyawa saya dan warisan ayah saya. Dan saya tidak punya pilihan lain selain menang. Malam itu, setelah Rania tertidur, saya duduk sendirian di ruang kerja ayah saya. Saya membuka laci dan mengeluarkan foto lama ayah. Di foto itu, ayah tersenyum ceria. Tatapannya ramah dan hangat. Saya mengelus wajah ayah di foto itu. Ayah, bisik saya. Percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan melindungi Surya Kencana Group, semua yang ayah tinggalkan. Dengan cara apapun. Langkah pertama dan terpenting dalam pertaruhan hidup mati ini adalah melindungi jantung Surya Kencana Group, saham yang ayah wariskan kepada saya. Jika Bima berhasil merebutnya, semua hal lain menjadi tidak berarti. Saya tidak bisa menghadapinya secara langsung dalam masalah ini. Dia memiliki keuntungan sebagai suami sah saya. Saya membutuhkan langkah tak terduga, langkah yang tidak akan pernah bisa dia prediksi. Pagi berikutnya, saya mempersiapkan pertemuan rahasia dengan Pak Hardiman. Lokasinya bukan di kantor atau kantor pengacara, melainkan di sebuah resor di puncak milik ayah saya. Tamu yang diundang hanya 3 orang. Kepala pabrik, Pak Basuki, yang telah mengikuti ayah sejak awal pendirian perusahaan. Kepala keuangan, Ibu Kartini, yang terkenal jujur dan berhati-hati, dan Direktur Logistik, Pak Yunus, yang setia dan teguh. Mereka bukan hanya pemegang saham penting, tetapi juga orang-orang yang saya hormati dan yang telah menyaksikan saya tumbuh dewasa. Ketika ketiganya masuk, wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka telah mendengar kabar saya pingsan, jadi mereka mengira saya memanggil mereka karena masalah kesehatan. Saya mempersilakan mereka duduk, menuangkan teh sendiri, lalu langsung ke pokok permasalahan. Saya mengundang Bapak dan Ibu hari ini karena masalah yang menyangkut kelangsungan hidup Surya Kencana Group. Saya meletakkan bukti-bukti tak terbantahkan di atas meja. Foto Bima dan selingkuhannya di Amerika, laporan transaksi miliaran rupiah yang ditarik dari Yayasan Amal, dan terakhir, surat konfirmasi audit keuangan palsu yang berisi lampiran pengalihan 20% saham saya. Melihat ini, ekspresi ketiganya berubah dari khawatir menjadi kaget, lalu marah. Pak Basuki yang paling temperamental memukul meja dengan keras. Kurang ajar. Almarhum Bapak Direktur Utama begitu mempercayainya, bahkan memberikan putri kesayangannya. Beraninya dia melakukan perbuatan tidak tahu balas budi ini. Dia tidak boleh menginjakan kaki di Surya Kencana Group lagi barang sehari pun. Ibu Kartini lebih tenang, tetapi matanya yang tajam memancarkan aura dingin. Caranya sangat canggih dan jahat. Ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Jika Saras tidak menyadarinya tepat waktu, Surya Kencana Group pasti sudah berganti pemilik. Saya menunggu kemarahan mereka sedikit mereda, lalu menjelaskan rencana saya. Bima tidak akan menyerah pada konspirasi ini. Saya akan segera meninggalkan posisi saya untuk sementara waktu untuk menjalani pengobatan. Selama itu, saya tidak bisa membiarkan aset ayah saya dalam bahaya. Jadi, ini mungkin permintaan yang sangat berisiko, tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya mohon bantuan Bapak dan Ibu. Saya berhenti sejenak dan menatap mata mereka satu persatu. Saya ingin menitipkan 30% dari saham Surya Kencana Group yang saya miliki kepada Bapak dan Ibu untuk sementara. Dalam bentuk perjanjian perwalian trust yang sah secara hukum di bawah pengawasan Pak Hardiman. Dengan begini, saham saya tidak akan lagi menjadi target Bima. Dan yang lebih penting, kekuasaan inti grup akan tetap berada di tangan orang-orang yang paling setia kepada ayah saya. Ketiganya terdiam. Mereka mengerti keseriusan masalah ini. Menerima saham sebanyak ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang penuh risiko. Saat itu, Pak Hardiman maju dan menjelaskan secara rinci klausul hukum perjanjian perwalian, memastikan bahwa semuanya transparan dan aman bagi kedua belah pihak. Setelah berpikir cukup lama, Pak Yunus yang paling pendiam angkat bicara pertama kali. Dulu, almarhum Bapak Adiningrat pernah berkata pada kita, Surya Kencana Group adalah nyawanya, dan Saras adalah jantungnya. Sekarang,
nyawa dan jantungnya sama-sama terancam. Kita adalah orang-orang yang berutang budi padanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk hanya berpangku tangan. Pak Basuki dan Ibu Kartini serentak mengangguk. Benar. Kami akan menerimanya. Kamu jangan khawatir, fokus saja pada pengobatanmu. Selama kami di sini, si Bima itu tidak akan bisa menyentuh sehelai rumput pun di Surya Kencana Group. Air mata saya hampir tumpah, tapi saya menahannya. Saya bangkit dan menunduk dalam-dalam kepada mereka bertiga. Terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidup. Perjanjian perwalian ditandatangani di tempat saat itu juga. Ketika saya memegang surat perjanjian yang sudah ditandatangani lengkap, beban berat di hati saya terasa sedikit terangkat. Benteng pertahanan pertama dan terkokoh untuk melindungi warisan ayah saya telah dibangun. Sekarang, saya bisa dengan tenang melanjutkan ke tahap berikutnya, memasang perangkap dan menunggu ikan besar itu masuk ke jaring dengan sendirinya. Setelah benteng pertahanan untuk melindungi Surya Kencana Group berdiri kokoh, saya mulai menebar jaring. Waktu saya tidak banyak, jadi saya harus bergerak cepat dan tegas. Sandiwara kebangkrutan palsu resmi dimulai. Hal pertama yang saya lakukan adalah sengaja menunjukkan penampilan yang kuyu. Saya bahkan tidak perlu berakting. Penyakit di tubuh saya, insomnia yang terus-menerus, dan stres berat secara alami mengukir kelelahan dan kepucatan di wajah saya. Saya hampir tidak memakai riasan, dan memilih setelan longgar berwarna gelap untuk menyembunyikan tubuh saya yang semakin kurus. Setiap kali pergi ke kantor, saya berjalan dengan langkah berat, mata yang dihiasi lingkaran hitam pekat, dan pandangan yang menerawang. Sosok eksekutif wanita yang selalu bersemangat telah lenyap, yang tersisa hanyalah sosok seorang wanita yang tertekan oleh beban berat. Selanjutnya, saya mulai menyebarkan rumor. Tidak secara terang-terangan, cukup dengan mengucapkan beberapa kata sambil lalu kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Dalam sebuah acara makan siang dengan beberapa mitra lama yang terkenal suka bicara, saya mengeluh bahwa ada masalah dengan kontrak ekspor besar ke Eropa, yang berdampak serius pada arus kas perusahaan. Dengan ekspresi sedih, saya mengatakan bahwa saya sedang berusaha mencari dana ke sana kemari, tetapi situasinya tidak baik. Itu saja sudah cukup. Rumor bahwa Surya Kencana Group sedang mengalami krisis keuangan menyebar dengan cepat. Untuk menambah kredibilitas rumor tersebut, di bawah pengawasan Ibu Kartini, saya menginstruksikan tim keuangan untuk sengaja menunda beberapa pembayaran kecil yang tidak penting kepada beberapa pemasok kecil. Tentu saja, Ibu Kartini telah bertemu mereka secara terpisah untuk menjelaskan situasinya dan memastikan mereka tidak dirugikan, tetapi dari luar, itu adalah sinyal yang jelas bahwa dana Surya Kencana Group telah habis. Tetapi pukulan paling telak adalah penjualan villa. Saya menelepon agen properti terbesar di kota, dan meminta mereka untuk menjual villa kami dengan harga hampir 30% di bawah harga pasar. Saya menekankan syarat bahwa villa itu harus terjual cepat dalam 2 minggu untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Berita tentang villa mewah di lokasi terbaik yang dijual murah, sebagai barang sitaan segera mengguncang kalangan atas dan situs berita properti. Semua orang percaya bahwa putri almarhum Adiningrat sedang menjual aset terakhirnya untuk menyelamatkan warisan ayahnya. Segalanya berjalan sesuai prediksi saya. Karyawan perusahaan mulai berbisik-bisik, dan suasana kerja menjadi suram. Beberapa sudah mulai mencari pekerjaan baru. Perusahaan pesaing bersorak gembira. Dan saya, di tengah badai, memasang wajah sedih, tetapi hati saya anehnya tenang. Umpan telah disebar di mana-mana, jaring telah selesai. Sekarang, tinggal menunggu ikan yang paling serakah dan bodoh itu melompat masuk dengan sendirinya. Hari demi hari berlalu, sakit perut ini mengingatkan saya bahwa waktu saya tidak banyak lagi. Saya tidak takut. Hanya tidak sabar. Dia harus kembali. Harus. Saya tidak perlu menunggu lama. Hanya 3 hari setelah berita penjualan villa menyebar, ponsel saya berdering di tengah malam, nomor ibu mertua saya. Saya sengaja membiarkannya berdering cukup lama, lalu menjawab dengan suara mengantuk dan lelah. Halo? Siapa? Saras, ini ibu. Kamu sedang apa? Menjual rumah? Dengan harga murah seperti itu pula. Kamu sudah gila? Dari seberang telepon, suaranya tajam dan penuh kepanikan. Saya terdiam sejenak, lalu mulai terisak. Ibu, maaf. Maafkan saya.
Apa gunanya minta maaf sekarang? Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perusahaan benar-benar sedang sulit? Saya memulai sandiwara yang telah saya siapkan. Saya menceritakan dengan isak tangis yang terputus-putus tentang kontrak Eropa yang dibatalkan, mitra yang menuntut ganti rugi, dan bank yang menagih utang. Saya melukiskan gambaran menyedihkan tentang sebuah grup raksasa yang berada di ambang kehancuran. Saya mengatakan semua itu karena manajemen saya yang tidak becus. Ini semua salah saya, kata saya di sela isak tangis. Setelah ayah meninggal, Mas Bima dinas jauh, saya tidak sanggup menanggungnya sendirian. Perusahaan hasil kerja keras ayah seumur hidup, saya hancurkan semua. Bu, sekarang kalau tidak jual rumah, saya tidak bisa bayar gaji karyawan, tidak bisa bayar denda. Mungkin saya harus mengajukan pilot, Bu. Terdengar suara napasnya yang berat dari seberang. Saya tahu kata-kata saya telah menusuk tepat pada ketakutan terbesarnya. Uang, villa, surya, kencana. Grup itu adalah angsa emas dan mesin ATM tak terbatas bagi keluarga mereka. Pilot, apa maksudmu? Tidak boleh, teriaknya. Jangan bergerak dari sana. Aku akan bicara dengan Bima. Dia harus segera kembali, harus kembali untuk menyelamatkan perusahaan. Dia tiba-tiba menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeka air mata palsu saya. Senyum dingin tersungging di bibir saya. Ternyata lebih mudah dari yang saya duga. Keserakahan dan kebodohan mereka adalah sekutu terbaik saya. Seperti yang diharapkan, sekitar 1 jam kemudian, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, Bima. Suaranya juga terdengar khawatir bercampur sedikit celaan. Saras, kamu sedang apa? Kenapa kamu biarkan perusahaan jadi seperti ini? Sudah berapa kali ku bilang, kalau ada masalah, bicaralah padaku. Saya terus berakting sebagai istri yang lemah dan tidak kompeten. Maaf, aku tidak mau membuatmu khawatir. Kukira aku bisa menyelesaikannya sendiri, tapi aku tidak tahu akan jadi begini. Sudah, jangan menangis lagi, potongnya. Suaranya terdengar tidak sabar, tetapi dia berusaha berpura-pura menenangkan. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan jual rumah, jangan tanda tangani surat apapun. Mengerti? Aku akan segera kembali. Aku sudah pesan tiket pesawat, lusa pagi aku sampai di rumah. Biar aku yang selesaikan semuanya setelah aku kembali. Kamu tunggu saja di sana. Benarkah? Benarkah? Tanya saya dengan suara penuh harapan dan terima kasih. Kamu benar-benar akan kembali? Tentu saja. Aku akan kembali untuk membantumu. Jangan khawatir. Dia menutup telepon. Saya duduk diam dalam kegelapan. Ikan itu telah memakan umpannya. Bukan hanya memakannya, tapi melesat gila menuju Kyle. Perjalanan pulang kali ini tidak akan menjadi jalan menuju kejayaannya, tetapi jalan yang tak akan bisa dia kembali. Selamat datang, suamiku tercinta. Aku sudah menyiapkan surat kematian yang sangat indah untukmu. 2 hari kemudian, di pagi akhir musim gugur yang dingin, Bima kembali. Saya menjemputnya di bandara. Saya sengaja mengenakan gaun longgar berwarna abu-abu, dengan wajah tanpa riasan, memperlihatkan kelelahan dan lingkaran hitam di mata saya. Saat Bima berjalan keluar dari gerbang kedatangan, dia tampak lelah karena penerbangan panjang, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa superioritasnya seolah-olah dia adalah seorang penyelamat. Dia memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata dengan tatapan campuran kasihan dan jengkel. Lihat penampilanmu ini. Dia menarik kopernya dan menghampiri saya, melontarkan omelan alih-alih sapaan, satu urusan rumah tangga saja tidak bisa beres. Saya menundukkan kepala, memainkan peran sebagai istri yang bersalah dengan sempurna. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam mobil menuju rumah, Bima terus bertanya tentang kondisi perusahaan. Saya menjelaskan secara rinci tentang situasi krisis. Jumlah kerugian palsu yang saya rangkai secara logis, tumpukan kesulitan yang saya gambarkan dengan menyedihkan. Semakin Bima mendengar, semakin dia merasa jumawa. Dia menganalisis kesalahan saya dengan nada menggurui, tidak lupa meninggikan dirinya sendiri. Lihat kan, baru ku tinggal beberapa minggu saja sudah jadi begini. Biar aku yang urus semuanya, kamu tinggal dengarkan aku saja. Begitu sampai di rumah,
Dia melempar jasnya ke sofa dan langsung ke pokok permasalahan. Nah, ceritakan situasi spesifiknya. Utangnya berapa, dan apa ada cara untuk mendapatkan dana? Inilah saatnya saya melempar umpan terakhir. Saya mengeluarkan map tebal yang telah disiapkan Pak Hardiman dan meletakkannya di atas meja. Lihat ini. Saya berkata dengan suara lemah. Aku sudah berusaha sebisaku. Ada satu dana investasi swasta yang setuju meminjamkan kita uang besar untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Tapi syaratnya sangat ketat. Mereka butuh aset jaminan, dan penanggung jawabnya harus kamu sebagai wakil direktur utama. Bima menyambar map itu dan membacanya sekilas. Map itu sengaja dibuat sangat profesional oleh Pak Hardiman, dengan puluhan halaman klausul rumit dan istilah keuangan sulit untuk membuatnya bingung. Restrukturisasi utang, perjanjian jaminan, kontrak agunan aset, Bima menggumamkan judul-judul besar itu saat membaca. Dia hanya membaca sekilas bagian depan yang berisi klausul pinjaman yang masuk akal, dan sama sekali tidak memperhatikan lampiran-lampiran di bagian paling akhir. Apa yang mereka minta? Tanyanya. Matanya masih terpaku pada dokumen. Semua harta bersama kita, villa ini, mobil, dan rekening tabungan, semuanya harus dijadikan jaminan pinjaman, kata saya dengan ekspresi sedih. Dan untuk membuktikan niat baik dan kemampuan manajerial, kamu harus menandatangani surat pernyataan bahwa kamu akan bertanggung jawab penuh atas utang ini. Dalam kasus terburuk, kamu secara sukarela melepaskan semua hak atas aset jaminan dan akan melunasi utang mereka terlebih dahulu. Katanya itu prosedur wajib untuk melindungi investasi mereka. Bima mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Keserakahan dan kepercayaan dirinya telah melumpuhkan akal sehatnya. Di matanya, hanya ada pinjaman besar di depan mata, kesempatan untuk menyelamatkan Surya Kencana Group dan merebut semua kekuasaan. Dia berpikir, dengan uang itu, dia bisa dengan mudah membangkitkan perusahaan, dan aset jaminan ini bukanlah apa-apa. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa saya, istri yang tampak lemah dan tidak kompeten di matanya, berani melakukan apapun. Baiklah, katanya dengan tegas setelah beberapa menit. Yang penting ada uang untuk menyelamatkan perusahaan. Harta seperti ini nanti bisa kucari lagi berkali-kali lipat. Berikan pulpennya. Dengan tangan gemetar, saya menyerahkan pulpen Montblanc hadiah dari ayah saya. Saya menyaksikannya menandatangani namanya di setiap halaman kontrak, perjanjian, dan surat pernyataan tanpa ragu. Dokumen-dokumen itu pada dasarnya adalah surat kematian untuk masa depannya. Tanda tangannya, kuat dan jelas, seolah membuktikan kebodohan dan keserakahannya yang tak terbatas. Saat dia meletakkan pulpen, saya hampir menahan napas. Semuanya sudah berakhir. Perangkap telah tertutup. Bagus, katanya sambil bersandar di kursi dengan puas. Sekarang biar aku yang urus semuanya. Kamu istirahat saja. Saya mengangguk dan diam-diam merapikan map dokumen itu. Saat memegang kertas yang masih hangat oleh tanda tangannya, sensasi dingin menjalari punggung tangan saya. Dia percaya telah menandatangani tiket menuju puncak kekuasaan, padahal dia baru saja menandatangani surat vonis yang akan mengubur hidupnya sendiri. Seminggu setelah Bima kembali, saya dirawat di rumah sakit. Jadwal operasi ditetapkan pada Senin pagi minggu depan. 10 hari terakhir dari pertaruhan hidup mati ini, saya, bersama Pak Hardiman, Gilang, dan rekan-rekan setia ayah, menyelesaikan semua persiapan terakhir. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu pertempuran. Pagi itu, langit Jakarta mendung dan gerimis. Rania mengantar saya ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Di kamar, setelah berganti pakaian pasien, anehnya hati saya terasa ringan. Beban berat yang selama ini menekan saya sepertinya akan segera terangkat. Saya memegang tangan Rania dan memberikan pesan terakhir. Rania, jika aku kenapa-kenapa, tolong jaga Yayasan Pelita Masa Depan. Jangan sampai disalahgunakan lagi. Jangan bicara begitu. Rania memarahi saya dengan mata memerah. Kamu akan baik-baik saja? Operasinya pasti berhasil, dan aku akan menunggumu di luar. Saya tersenyum. Aku juga percaya begitu. Tapi sebelum masuk ruang operasi, tolong kirimkan satu pesan untukku. Saya memberi Rania nomor Pak Hardiman dan memintanya mengirim pesan berisi, mulai, saat Brankar mendorong saya menuju ruang operasi,
saya melihat Bima berdiri di ujung koridor. Dia mungkin datang untuk memainkan peran sebagai suami yang berbakti sampai akhir. Dia mendekat, memegang tangan saya dengan ekspresi khawatir. "Semangat ya, sayang. Biar aku yang urus semua di luar. Kamu fokus saja pada pengobatanmu." Saya menatap lurus ke matanya. Dengan tatapan mendalam yang tidak akan pernah dia mengerti. "Iya, aku serahkan semuanya padamu." Pintu berat ruang operasi tertutup, memisahkan saya dari dunia luar. Cahaya lampu operasi yang menyilaukan menusuk mata, dan bau anestesi mulai menyebar. Saat kesadaran saya tenggelam dalam kabut, saya tahu, di luar sana, badai yang mengerikan baru saja dimulai. Tepat pada saat itu, di kantor pengacara, Pak Hardiman menerima pesan dari Rania. Dia dengan tenang mengangkat telepon dan melakukan 2 panggilan. Pertama, kepada tim hukum yang siaga di pengadilan untuk mendaftarkan gugatan. Kedua, kepada Gilang untuk meledakkan berita. Seketika, roda keadilan dan media mulai bergerak. Di Pengadilan Negeri Jakarta, setumpuk berkas gugatan cerai diajukan, bersamaan dengan laporan pidana yang menuduh Bima melakukan penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan perzinahan. Semua bukti dilampirkan. Foto dan video dari Amerika, riwayat transaksi bank, dan kontrak restrukturisasi utang yang baru saja ditandatangani Bima. Di kantor pusat Surya Kencana Group, Bima duduk dengan angkuh di ruang kerja ayah saya, seolah-olah dia adalah seorang raja. Dia sedang merencanakan rapat Dewan Direksi Darurat untuk mengumumkan restrukturisasi dan pengambilalihan manajemen. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar dan polisi berseragam masuk. Di depan mereka berdiri seorang penyidik dengan ekspresi tegas. "Bapak Bima Wijoyo, kami dari Unit Kejahatan Ekonomi Kepolisian, sehubungan dengan laporan dari Ibu Saraswati, ada beberapa hal yang perlu kami selidiki. Anda kami panggil untuk dimintai keterangan. Silakan ikut kami." Wajah Bima pucat pasi, dia membeku. "Apa maksud Anda?" "Pasti ada kesalahan." Tapi tidak ada yang menjawabnya. Bersamaan dengan itu, ponselnya berdering tanpa henti. Di layar, portal-portal berita online serentak menampilkan tajuk berita yang mengejutkan. Wakil Dirut Surya Kencana Group dilaporkan atas dugaan perselingkuhan dan penggelapan dana miliaran rupiah. Artikel-artikel itu disertai dengan foto-foto yang jelas tentang dia, selingkuhannya, dan keluarganya di California. Artikel lain mengungkap jalur pelarian asetnya ke luar negeri, perusahaan cangkang, dan bahkan pengkhianatan yang dilakukan ayahnya di masa lalu. Badai datang begitu cepat dan tiba-tiba, tidak memberinya waktu untuk bersiap. Semua rekening bank dan aset atas namanya dan keluarganya dibekukan untuk penyelidikan. Perintah cekal dikeluarkan. Semuanya runtuh dalam sekejap mata. Bima berdiri terpaku di tengah kantornya. Kemarahan dan kepanikan meledak di matanya. Dia berteriak seperti binatang buas, menyapu semua yang ada di atas meja dengan kalap. Dia sekarang sadar, ini adalah perangkap. Perangkap sempurna yang dipasang oleh istri yang selama ini dia remehkan. Pada saat itu, saya sedang berjuang untuk hidup saya di atas meja operasi. Lampu merah di luar pintu ruang operasi masih menyala, menandakan pertarungan masih berlangsung. Di luar, dunia orang-orang yang mengkhianati saya sedang dilalap api, dan itu barulah permulaan. Saya terbangun dari tidur yang panjang dan dalam. Aroma disinfektan yang familiar tercium, tapi kali ini tidak terasa menyesakkan. Sinar matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela, menerangi partikel debu kecil yang menari di udara. Luka operasi terasa nyeri, tetapi pikiran saya anehnya jernih dan ringan. Rania tertidur di samping tempat tidur dengan kepala tertunduk, tangannya masih menggenggam erat tangan saya. Pintu kamar terbuka pelan, dan Dr. Gunawan masuk dengan senyum ramah. Dia memeriksa angka-angka di monitor, lalu menatap saya. "Selamat pagi, wanita kuat." "Selamat, operasinya sangat sukses. Kami berhasil mengangkat seluruh tumor. Kelenjar getah bening di sekitarnya juga bersih. Anda telah memenangkan pertempuran yang sangat penting." Setetes air mata panas mengalir di pipi saya. Kali ini bukan air mata kesakitan atau kemarahan. Itu adalah air mata kelegaan dan kelahiran kembali. Saya menang. Saya menang dalam pertarungan untuk merebut kembali hidup saya sendiri. Selama saya pulih di kamar rumah sakit,
dunia luar benar-benar terbalik. Badai yang saya ciptakan telah menyapu bersih keluarga Bima, tidak menyisakan apapun. Setiap hari, Rania memberitakan kabar terbaru dengan suara gembira yang tidak disembunyikan. Saras, si Bima itu ditahan untuk penyelidikan. Katanya dia teriak-teriak seperti binatang di kantor polisi, tapi tidak ada gunanya. Bukti dari Pak Hardiman terlalu kuat, dia tidak bisa mengelak. Orang tuanya mencoba menggunakan semua koneksi yang mereka bangun puluhan tahun untuk menyelamatkan anak mereka, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Kasus ini kan sudah jadi perhatian nasional, media memberitakannya begitu gencar, siapa yang berani ikut campur? Saya hanya diam mendengarkan. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Itulah yang saya inginkan. Sama seperti yang mereka lakukan pada saya ingin mereka merasakan ketidakberdayaan saat dunia memalingkan muka. Dan lagi, lanjut Rania, harta keluarga mereka, dari tabungan, rumah, tanah, sampai saham, semuanya dibekukan. Rumah mewah mereka yang seperti istana itu juga sudah ditempeli surat sita. Adik-adik iparmu menangis histeris dan lari ke rumah orang tua mereka. Katanya, keluarga suami mereka juga menekan untuk cerai, takut terseret. Benar-benar manusia yang hanya mau menikmati kesenangan bersama, tapi begitu sulit langsung lari duluan. Kehancuran datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah keluarga yang selalu membanggakan reputasi dan kekayaan kini menjadi pusat cemoohan dan penghinaan. Ayah mertua saya, setelah membaca artikel yang mengungkap perselingkuhan masa lalunya disertai dengan surat cinta yang diberikan Ibu Ratnasari kepada saya, pingsan karena tekanan darah tinggi dan dilarikan ke UGD. Ibu mertua saya benar-benar hancur, seharian mengurung diri di rumah dan tidak mau bertemu siapapun. Istana yang mereka bangun di atas kemunafikan dan kekejaman akhirnya hancur berkeping-keping dalam semalam. Saya berbaring di ranjang, memandang keluar jendela. Pohon-pohon di halaman rumah sakit mulai menggugurkan daunnya, menandakan musim dingin akan datang. Bagi mereka, itu akan menjadi musim dingin yang keras, tetapi bagi hidup saya, musim semi baru saja dimulai. Bukan rasa puas, tetapi ketenangan aneh yang saya rasakan. Segalanya kembali ke tempatnya. Karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah tidak datang. Sebulan setelah operasi, sidang pertama gugatan cerai dan pembagian harta Gonogini digelar. Meskipun kesehatan saya belum pulih sepenuhnya, saya memutuskan untuk hadir sendiri. Saya ingin melihat kehancuran Bima dengan mata kepala saya sendiri. Pagi itu, Rania memilihkan gaun putih sederhana untuk saya dan merias wajah saya dengan ringan untuk menutupi kepucatan. Saya sengaja tidak menggunakan kursi roda, berjalan dengan langkah pelan namun mantap dengan bantuan Rania dan Pak Hardiman. Penampilan saya yang rapuh namun tegar menghadapi badai setelah melewati penyakit berat segera ditangkap oleh kamera ratusan wartawan yang berkumpul di depan pengadilan. Kilatan blitz tak henti-hentinya menyala, tetapi saya tidak goyah sedikit pun. Saya berjalan dengan kepala tegak, menatap lurus ke depan dengan tatapan tenang. Ruang sidang penuh dengan ketegangan. Sesaat kemudian, Bima masuk. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebulan yang lalu. Rambutnya yang selalu rapi kini acak-acakan, wajahnya kuyu, dan janggutnya tidak terawat. Matanya merah dan menyala-nyala. Saat melihat saya, kebencian di matanya hampir membakar. Jika tidak ada petugas pengadilan di sampingnya, dia mungkin akan menerkam saya. Sidang dimulai. Pak Hardiman, dengan sikap percaya diri dan suara tegas, memaparkan argumen dan bukti satu persatu. Dia menampilkan di layar besar foto-foto Bima dan Dian yang berbahagia di Amerika, laporan transaksi bank dengan aliran dana yang rumit, dan terakhir, kontrak restrukturisasi utang dengan tanda tangan Bima yang jelas. Setiap kali bukti baru disajikan, wajah Bima semakin terdistorsi. Dia mencoba membantah bahwa semua itu adalah jebakan yang saya pasang dan dia telah ditipu, tetapi di hadapan dokumen-dokumen bertanda tangan aslinya, semua kata-katanya menjadi teriakan hampa. Pengacara Bima, sepertinya pengacara muda yang dipekerjakan keluarganya dengan tergesa-gesa. Dia berargumen bahwa saya cemburu karena tidak bisa punya anak dan merekayasa semuanya untuk menjebak suami saya, tetapi argumen itu segera dipatahkan oleh Pak Hardiman. Yang mulia hakim, suara Pak Hardiman menggema di ruang sidang. Klien saya, Ibu Saraswati,
Tidak hanya tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, tetapi juga harus menderita dalam penipuan suami dan seluruh keluarga mertuanya selama 3 tahun terakhir. Bukan hanya itu, beliau baru-baru ini juga menjalani operasi kanker lambung yang mengancam nyawanya, penyakit yang sama yang merenggut nyawa ayah tercintanya. Saat beliau berjuang melawan penyakit, suaminya, terdakwa Bima Wijoyo, sedang dengan gembira menantikan kelahiran anaknya dengan wanita lain di luar negeri. Saya berani bertanya, dengan kata-kata apa kekejaman ini bisa dibela? Ruang sidang hening, dan semua tatapan simpatik tertuju pada saya. Saya hanya menundukkan kepala dan sedikit menggetarkan bahu pada saat yang tepat. Setelah argumen selesai, majelis hakim menyatakan akan menerima tuntutan awal saya. Semua aset sengketa akan tetap dibekukan hingga putusan akhir, dan villa serta aset bersama akan saya kelola untuk sementara. Itu adalah kemenangan telak. Saat saya keluar dari ruang sidang bersama Pak Hardiman dan Rania, Bima tidak bisa menahan diri lagi. Dia melepaskan diri dari penjagaan polisi, menunjuk ke wajah saya dan berteriak, "Saraswati, kamu akan menyesal. Dasar wanita jahat. Kamu pikir kamu menang? Lihat saja nanti." Kemarahannya, wajah aslinya yang buruk rupa, terekam jelas oleh ratusan kamera. Saya hanya menoleh padanya dengan tatapan campuran kasihan dan jijik. Dia kalah telak. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa kemarahannya yang bodoh itu telah menjadi paku terakhir yang mematikan citra dan reputasinya di depan publik. Sementara badai melanda Indonesia, di seberang Pasifik, para kaki tangan juga mulai menerima ganjaran mereka. Kabar tentang ibu mertua saya dan Dian Lestari terus diperbarui oleh detektif Pak Tirtayasa kepada Pak Hardiman, dan saya mendengarkan kabar itu tanpa emosi, seolah membaca laporan angka. Ketika berita penahanan Bima dan pembekuan seluruh aset sampai ke Amerika, yang pertama kali bertindak adalah Rumah Sakit Bersalin Internasional mewah tempat Dian dirawat. Mimpinya untuk melahirkan anak dengan mewah seperti seorang ratu hancur berkeping-keping. Dengan tagihan rumah sakit yang besar menunggak dan tidak ada tanda-tanda akan dibayar, rumah sakit dengan tegas meminta ibu mertua dan Dian untuk keluar. Tepat di tengah kekacauan dan stres itu, Dian melahirkan prematur. Anaknya laki-laki, sangat lemah hingga harus masuk inkubator. Tapi rumah sakit bukanlah lembaga amal. Setelah memberikan pertolongan darurat yang diperlukan, mereka segera meminta keduanya untuk mengurus administrasi keluar dan memindahkan bayi itu ke rumah sakit umum yang lebih murah. Pak Tirtayasa mengirimkan foto-foto yang jelas. Ibu mertua saya, yang seumur hidupnya mengenakan pakaian sutra, kini memapah selingkuhan anaknya yang lemah setelah melahirkan. Dengan tangan penuh barang, mereka meninggalkan rumah sakit mewah itu dengan penampilan menyedihkan. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, yang ada hanyalah kebingungan, kelelahan, dan rasa malu. Karena tidak bisa membayar sewa, mereka juga tidak bisa kembali ke villa yang mereka sewa. Wanita tua, wanita muda, dan bayi yang baru lahir itu akhirnya harus bersarang di sebuah motel murah di daerah kumuh yang berbau apek dan bising. Kehidupan mewah telah berakhir, neraka dimulai, tidak ada uang, tidak ada orang yang membantu. Konflik yang selama ini terpendam antara kedua wanita itu kini meledak. Ibu mertua yang sangat terkejut mulai menyalahkan semua kesalahan pada Dian. Semua ini gara-gara perempuan jalang sepertimu. Pak Tirtayasa berhasil merekam pertengkaran sengit mereka. Suara ibu mertua terdengar tajam dan penuh dendam. Kalau kamu tidak menggoda anakku, kalau bukan karena perutmu itu, apa keluarga kami akan jadi begini? Sekarang rasakan. Bima masuk penjara, harta kami semua hilang. Kamu yang menghancurkan hidupnya. Dian, yang fisik dan mentalnya lemah setelah melahirkan, juga tidak lagi berpura-pura manis. Dia balas berteriak. Enak saja bicara. Kenapa tidak salahkan saja anak ibu yang serakah dan bodoh itu? Apa salahku kalau dia menipu istrinya dan menggelapkan uang perusahaan? Waktu dia kasih aku uang, waktu seluruh keluarga ibu datang ke sini foya-foya, kenapa tidak ada yang protes? Sekarang setelah masalah meledak, ibu mau limpahkan semuanya ke aku dan anak ini? Ibu benar-benar tidak punya berkah. Mereka saling mengutuk, menghina, bahkan sampai berkelahi fisik. Dari tangisan bayi hingga makan mie instan setiap hari, semua menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Mimpi Dian untuk mengubah nasibnya lenyap seperti asap,
Yang tersisa hanyalah kenyataan kejam berupa bayi prematur dan masa depan yang suram. Ibu mertua saya kehilangan segalanya. Anak, uang, kehormatan, dan bahkan cucu laki-laki yang dia pertaruhkan segalanya untuk didapatkan, kini menjadi beban berat di tengah kenyataan pahit. Saya membaca laporan Pak Tirtayasa, dan melihat foto mereka di kamar motel kumuh itu tanpa ada gejolak di hati saya. Itulah harga yang harus mereka bayar. Mereka bersama-sama menabur angin, kini mereka harus menuai badai bersama-sama. 6 bulan setelah sidang pertama, sidang pidana Bima akhirnya berakhir. Selama itu, saya fokus pada pemulihan kesehatan setelah operasi dan kemoterapi. Rambut saya banyak rontok dan tubuh saya kurus, tetapi semangat saya lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan rekan-rekan setia, saya perlahan kembali bekerja di Surya Kencana Group, menstabilkan perusahaan yang baru saja melewati badai media. Pada hari pembacaan vonis, saya tidak pergi ke pengadilan. Saya tidak ingin melihat penampilannya yang menyedihkan lagi. Saya hanya menonton berita TV di rumah bersama Rania. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan dakwaan yang jelas, pengadilan memvonis Bima 8 tahun penjara atas tuduhan penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam sidang perdata, perceraian kami juga diputuskan. Semua aset bersama yang berasal dari saya dan Surya Kencana Group menjadi milik saya. Bima tidak mendapatkan apa-apa. Di layar TV, Bima berdiri di kursi terdakwa, mendengarkan vonis. Dia tidak berteriak gila seperti sebelumnya. Dia hanya berdiri seperti orang-orangan sawah tanpa jiwa dengan mata kosong. Saat polisi membawanya ke mobil tahanan, ayah mertua saya kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba menerobos petugas keamanan dan berlari ke arah anaknya. "Bima, anakku!" teriaknya pilu. Tetapi ketika ditahan oleh polisi, dalam kebingungan dan keputusasaan, dia tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke lensa kamera seolah menatap saya, lalu meneriakkan kata-kata penuh makna. "Saraswati, puas kamu sekarang? Kamu pikir kamu menang? Untuk mendapatkan harta itu, apa kamu pikir ayahmu meninggal dengan tenang?" Si Bima itu hanya bidak catur. Mendengar kata-kata itu dari speaker TV, saya membeku di tempat. Rania buru-buru mematikan TV. "Jangan dengarkan kata-kata orang gila itu. Dia sudah gila makanya bicara sembarangan." Tetapi kata-kata itu terus terngiang di benak saya. "Apa kamu pikir ayahmu meninggal dengan tenang? Apa maksudnya?" Ayah saya meninggal karena kanker lambung yang sama seperti yang saya alami. Diagnosis rumah sakit juga jelas. Tapi kenapa di saat paling putus asa, dia menyebut kematian ayah saya? Ingatan-ingatan samar tiba-tiba muncul. Saya teringat hari-hari terakhir ayah. Kondisi ayah memburuk jauh lebih cepat dari perkiraan dokter. Saya juga ingat bahwa selama periode itu, Bima bertindak sebagai menantu yang sangat berbakti. Dia selalu merebus obat herbal sendiri dan menyiapkan suplemen untuk memulihkan tenaga ayah, yang katanya didapat dari Sinshe terkenal. Saat itu, saya hanya berterima kasih dan terharu dengan ketulusannya. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir lagi, ada yang aneh. Saya ingat suatu kali, setelah minum sup biji teratai yang dibuatkan Bima, ayah mengeluh sakit perut yang lebih parah. Ketika saya bertanya, Bima menjelaskan bahwa mungkin tubuh ayah terlalu lemah sehingga tidak cocok. Saya juga ingat saat ayah memegang tangan saya, matanya terlihat lelah dan khawatir. Dia hendak mengatakan sesuatu tentang Bima dan perusahaan, tetapi kemudian mengurungkannya. Saat itu, saya mengira ayah hanya terlalu khawatir. Potongan-potongan ingatan yang tersebar, detail-detail kecil yang saya abaikan, kini menyatu dan menciptakan pertanyaan yang mengerikan. Jangan-jangan, kematian ayah bukan kematian alami karena penyakit? Jangan-jangan, ada tangan seseorang yang terlibat, dan orang itu adalah menantu yang begitu disayangi dan dipercayainya? Dingin. Rasa dingin yang lebih menusuk daripada saat saya mengetahui pengkhianatan atau menerima diagnosis kanker menjalari tulang punggung saya. Jika ini benar, dosa Bima tidak berhenti pada penipuan dan perampasan harta. Itu adalah pembunuhan. Saya bangkit berdiri. Tatapan saya menajam. "Rania, tolong telepon Pak Hardiman. Minta beliau segera datang ke sini. Ada urusan mendesak." Perang saya kukira sudah berakhir, tetapi ternyata ada babak yang lebih mengerikan tersembunyi di baliknya.
Saya harus menemukan kebenaran. Apapun risikonya, saya harus mengungkap kebenaran di balik kematian ayah saya. Setahun berlalu. Waktu yang cukup bagi bekas luka di tubuh saya untuk memudar dan luka di hati saya untuk pulih. Rambut saya juga tumbuh kembali. Tidak sepanjang dan seberkilau dulu, tapi saya suka model rambut bob saya yang baru, seolah mendeklarasikan diri saya yang baru. Berat badan saya juga kembali normal, dan hasil pemeriksaan rutin menunjukkan kesehatan saya stabil. Dokter Gunawan menyebut saya keajaiban. Katanya, semangat hidup saya yang kuat memainkan peran besar dalam mengalahkan penyakit. Setelah Bima di penjara, saya menjadi tokoh yang dikenal secara nasional. Kisah saya, seorang wanita yang dikhianati suami dan sendirian melawan penyakit serta konspirasi jahat untuk melindungi warisan ayahnya, menginspirasi banyak orang. Permintaan wawancara dari stasiun TV dan surat kabar membanjir. Awalnya saya menolak, tetapi saya menyadari bahwa cerita saya mungkin bisa membantu wanita lain yang menderita dalam diam. Saya memutuskan untuk tampil di sebuah acara bincang-bincang bergengsi. Di siaran langsung, saya tidak bercerita tentang penderitaan atau kebencian. Saya berbicara tentang perjalanan saya untuk mendapatkan kembali kehidupan dan harga diri. Saya berbicara tentang pentingnya kemandirian finansial, tidak kehilangan akal sehat di hadapan cinta, dan keberanian untuk berdiri membela diri sendiri. Penampilan saya yang tenang, kata-kata yang logis, dan kemauan yang luar biasa berhasil memikat penonton. Saya bukan lagi korban malang dari skandal keluarga, tetapi simbol kekuatan dan kelahiran kembali. Ketenaran tidak mengubah saya. Itu hanya memberi saya jalan baru, misi baru. Saya memutuskan untuk menggunakan sebagian besar harta yang saya dapatkan kembali untuk mendirikan Yayasan Pendukung Wirausaha Wanita. Yayasan itu tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga membentuk tim pengacara, psikolog, dan konsultan bisnis untuk memberikan dukungan komprehensif bagi wanita yang mengalami kesulitan dalam pernikahan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memulai kehidupan baru yang mandiri dan independen. Pada acara peluncuran yayasan, saya berdiri di atas panggung dan memandangi wajah ratusan wanita yang memenuhi ruangan. Mata mereka berbinar penuh harapan. Saya tahu, inilah balas dendam yang paling manis, mengubah penderitaan saya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Tetapi di tengah kesibukan kerja dan kegiatan sosial, masih ada satu bayangan yang menggelayuti hati saya. Penyelidikan tentang kematian ayah saya yang dilakukan diam-diam oleh Pak Hardiman hampir menemui jalan buntu. Waktu 5 tahun telah berlalu, bukti fisik hampir tidak ada yang tersisa. Catatan medis ayah hanya mencatat perkembangan umum pasien kanker stadium akhir. Obat-obatan suplemen yang dibawa Bima juga tidak bisa ditemukan, semuanya berhenti pada kecurigaan. Itu adalah rasa sakit tersembunyi yang tidak pernah reda di hati saya. Saya tahu, selama kebenaran belum terungkap, arwah ayah tidak akan tenang, dan hidup saya juga tidak akan pernah bisa menutup babak terakhir. Setelah bekerja tanpa henti selama setahun, saya memutuskan untuk memberikan diri saya liburan yang sesungguhnya. Saya memilih Paris, kota yang sangat disukai ayah saya semasa hidupnya. Saya ingin memberikan kedamaian sejati bagi jiwa saya dengan berjalan di jalan yang pernah ayah lalui dan menghirup udara yang ayah cintai. Suatu sore, di bawah sinar matahari keemasan, saya berjalan di sepanjang tepi sungai Seine dan mampir ke sebuah toko buku tua di sudut gang. Aroma kertas tua dan wangi waktu membuat saya nyaman. Saat saya sedang membolak-balik sebuah buku tua tentang seni Renaissance, sebuah suara pelan terdengar di samping saya. Dalam bahasa Indonesia, "Permisi. Apakah Anda orang Indonesia?" Saya mengangkat kepala, dan sejenak menahan napas. Pria yang berdiri di depan saya memiliki wajah yang familiar, tegas, dan cerdas. Dia juga tampak terkejut melihat saya. Saraswati, kan? Mas Arya Wiratama. Nama itu keluar begitu saja dari mulut saya. Dia adalah Arya, kakak kelas yang sangat disayangi dan dipuji oleh ayah saya saat kuliah. Dia adalah mahasiswa terbaik di jurusan arsitektur, lulus dengan beasiswa penuh dan langsung melanjutkan studi ke Prancis. Sejak itu, selama lebih dari 10 tahun, kami tidak pernah bertemu. Pertemuan tak terduga ini membuat kami berdua senang. Kami memutuskan untuk minum kopi bersama di sebuah kafe kecil di dekat situ. Mas Arya kini telah menjadi arsitek sukses di Paris.
Dia bercerita tentang pekerjaannya dan kehidupannya di Prancis. Dia masih lajang, dan masih memiliki aura romantis dan senyum hangat yang sama seperti dulu. Selama mendengarkan kisah hidup saya yang penuh gejolak, dia hanya diam mendengarkan. Tatapannya penuh empati dan rasa hormat. Kamu benar-benar kuat, Saras. Bapak Adiningrat pasti sangat bangga padamu di surga. Saat nama ayah disebut, kesedihan kembali menyelimuti saya. Tanpa sadar, saya mengeluarkan sebuah buku kecil tentang ramuan herbal dari tas yang selalu saya bawa. Buku favorit ayah saya. Saat membolak-balik halaman yang sudah menguning, saya menemukan selembar kertas kecil yang terlipat dan terselip jauh di dalam. Saya sama sekali tidak ingat pernah meletakkannya di sana. Karena penasaran, saya membukanya. Itu adalah tulisan tangan ayah. Di kertas itu tertulis beberapa nama ramuan, dan di sampingnya ada catatan tentang khasiatnya. Tetapi di baris terakhir, ayah melingkari 2 ramuan asing. Di sampingnya, dengan tanda tanya besar, ada catatan yang sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa. Obat Bima. Tanya lagi ke Sinshe Liman. Jantung saya serasa berhenti. Sinshe Liman adalah teman Sinshe ayah saya. Kedua ramuan ini, jika terpisah, tidak berbahaya. Tapi saya samar-samar ingat pernah membaca di suatu tempat. Jika kedua ramuan ini digabungkan dengan salah satu bahan dalam sup biji teratai yang sering dibuatkan Bima dan dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat secara perlahan merusak lapisan lambung, memperburuk kondisi pasien kanker, dan menetralkan efek obat-obatan modern. Mas, saya menyerahkan catatan itu padanya dengan tangan gemetar. Lihat ini. Mas Arya mengambil catatan itu, membacanya dengan teliti, lalu mengerutkan kening. Dia segera mengerti keseriusan masalahnya. Sinshe Liman ini, apa kamu tahu di mana dia? Saya tidak tahu pasti. Tapi Pak Hardiman pasti bisa menemukannya. Saras. Mas Arya meletakkan tangannya di atas tangan saya, tatapannya tegas. Aku punya beberapa teman di industri farmasi Eropa. Mereka bisa membantu menganalisis lebih dalam tentang toksisitas kombinasi ramuan ini. Jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Kita akan menemukan kebenaran bersama. Saya menatapnya, perasaan hangat yang sudah sangat lama tidak saya rasakan muncul di hati saya. Kami keluar dari kafe dan berjalan bersama di bawah senja yang memerah di atas sungai Seine. Bayangan kami berdua memanjang di atas jalanan batu. Penyelidikan atas kematian ayah saya menemukan secercah harapan baru, dan yang lebih penting, sekarang ada seorang pendamping yang bisa diandalkan di sisi saya. Saya tidak tahu seperti apa masa depan nanti, tetapi saya tahu bahwa babak baru yang lebih cerah dan penuh harapan dalam hidup saya telah benar-benar dimulai.